Bank Indonesia diresmikan oleh Presiden ke-6 Republik Indonesia, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang menjabat dari tahun 2004 sampai 2010. Beliau adalah presiden pertama di era reformasi. Menurut Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, bangunan Museum Bank Indonesia adalah bekas gedung Bank Indonesia Kota. Jauh sebelum gedung Bank Indonesia ini didirikan, tempat tersebut berdiri sebuah gereja umat Protestan. Namun pada 1628, gereja tersebut diubah menjadi tempat pengungsian pasukan Sultan Agung dari Mataram Islam untuk pertama kalinya menyerang Batavia. Lalu pada 1828, Belanda membangun gedung Java Bank di tempat tersebut setelah Indonesia merdeka terjadi nasionalisasi. Lalu pada 1953, gedung di Java Bank telah menjadi bangunan-bangunan gedung Bank Indonesia. Oke guys, di sini ada Marco Polo dari Italia. Pada tahun 1920-an, dia ini diutus Kublai Khan mengantar peti Kopachin dari Mongol ke Persia, melewati perairan Nusantara. Kisah perjalanannya mengajarkan rangkaian ekspedisi ke timur dan Eropa untuk pertama kalinya, mendengar tentang sistem uang kertas yang sudah lama berlaku di Cina. Di sini bisa dilihat rempah-rempah yang ada di Nusantara dan sejarah di balik perjalanannya. Ada kayu manis, pala, cengkeh, dan lain-lain. Kemudian Belanda memulai mendirikan bank untuk mengatur keuangannya. Gubernur Jenderal Van Inhofe memutuskan untuk mendirikan Batavia Van Lening. Bank ini berdiri pada tanggal 20 Agustus 1746. Namun pada saat itu bank itu sulit untuk berkembang karena para pengurusnya tidak mengerti mengenai perdagangan. Dan ini adalah contoh-contoh wartawan di zaman dahulu, guys. Tadi adalah ruangan ori dan orida. Ori atau uang Republik Indonesia mulai berlaku pada Oktober 1946. Pecahan pertamanya adalah 100 rupiah. Namun itu menyebabkan berbagai masalah seperti banyaknya pemalsuan dan sulitnya peredaran. Selain itu, kebutuhan akan uang pecahan kecil juga melampaui apa yang tersedia. Suasana perang juga menyulitkan peredaran uang yang ada. Oleh karena itu, di beberapa daerah terdapat orida atau ori daerah. Jadi ini adalah struktur dari bangunan ini. Kalian bisa lihat. Pada periode 1, keadaan negaranya negara baru, persoalan mengaruh biru. Republik Indonesia masih muda, langsung dihadapkan pada berbagai persoalan besar. Pemberontakan meletusnya di berbagai wilayah, politik bergolak berhenti, dan perekonomian berjalan di tempat. Ekspor masih bergantung pada produk primer seperti karet dan minyak bumi. Keuangan pemerintah pun defisit besar. Di tengah suasana seperti ini, Bank Indonesia dibentuk dan langsung mengembangkan amanat penting. Selanjutnya periode 2. Periode 2 terjadi pada tahun 1959 sampai 1966. Pada periode 2 ini, keadaan negara, pemerintah menginginkan Indonesia memiliki kepribadian kuat dengan menekankan pada national and karakter building. Sayangnya, dalam periode ini, pembangunan ekonomi agak terabaikan. Indonesia juga menjalankan politik konfrontasi. Akibatnya, perekonomian morat-marit dan terjadi hiperinflasi. Meskipun demikian, proyek mercusuar yang dibangun pada era ini menjadi kebanggaan Indonesia hingga saat ini. Oke guys, selanjutnya ini ada posisi Bank Indonesia pada periode 2 tahun 1915 sampai 1966. Pengeluaran pemerintah untuk proyek-proyek pembangunan sangatlah besar, sementara penerimaan sangat terbatas. Sebagai alat revolusi, Bank Indonesia bertindak sebagai kasir pemerintah dan membantu menutupi defisit anggaran. Dalam masa ekonomi terpenting ini, Menteri Keuangan bisa mengambil tindakan yang menyimpan dari UU pokok BI bila dianggap perlu. Dan segala wewenang Dewan Moneter berpindah tangan ke kabinet. Gubernur BI duduk di kabinet sebagai Menteri Urusan Bank Sentral. Nah, keadaan negara pada saat periode ketiga adalah berganti rejim mengubah haluan
Indonesia. Sekarang giliran pembangunan ekonomi menjadi panglima. Orde Baru mengambil langkah-langkah yang berhasil menstabilkan dan mendorong pertumbuhan perekonomian. Salah satu faktor penolong adalah 2 kali buminya. Sektor perbankan pun mulai berkembang. Fungsi Bank Indonesia sebagai bank sentral dipulihkan kembali. Selanjutnya periode 4. Periode ini terjadi pada tahun 1983 sampai 1997. Perekonomian pada periode ini melaju begitu pesatnya berkat paket-paket deregulasi. Sektor perbankan dan sektor real berkembang, investasi dan pinjaman luar negeri mengalir. Namun, kondisi ini tak disertai keadaan yang semestinya. Upaya-upaya koreksi masyarakat yang menuntut keterbukaan selalu dianggap pembangkangan. Kegemilangan ekonomi ini pun tersapu setelah nilai tukar rupiah jatuh dalam sekejap. Nah, posisi BI di periode keempat ini adalah pada periode ini Gubernur BI diangkat sebagai pejabat setingkat menteri. Posisi yang tidak independen ini menyulitkan BI dalam menjalankan fungsinya sebagai bank sentral, semisal dalam pengendalian moneter dan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebagai pembantu pemerintah, BI juga mesti mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan perubahan strategi pemerintah yang saat itu ingin mendorong peran swasta dalam pembiayaan pembangunan. BI melakukan dengan pemberian kredit perbankan dan pemberdayaan pasar uang antar bank. BI tetap menyediakan kredit likuiditas bersubsidi bagi sektor-sektor ekonomi prioritas tinggi, namun mengurai pemberian KLBI. Ini adalah timeline moneter. Pada tanggal 1 Juni 1983, pemerintah mengeluarkan kebijakan deregulasi yang dikenal sebagai Paket Kebijakan Juni 1983 atau Pak Jun 1983. Pada tanggal 1 Februari 1985, Bank Indonesia memperkenalkan surat berharga pasar uang atau yang disebut SBPU. Pada tanggal 12 September 1986, pemerintah melakukan devaluasi mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebesar 31% dari 1934 menjadi 1964 per 1 US dollar. Oke guys, selanjutnya ada periode 5 krisis segala nilai. Di tahun ini, rupiah sempat terjun bebas. Rupiah terhantam menyusul krisis nilai tukar bat Thailand. Upaya intervensi gabungan Bank Indonesia bersama otoritas moneter Singapura dan Jepang tak terlalu banyak menolong kestabilan nilai rupiah. Modal asing ditarik spekulasi di pasar uang dan pasar valuta asing melemah. Rupiah makin terpuruk setelah kerusuhan Mei 1998. Rupiah sempat diperdagangkan pada kisaran 16.500 per dolar pada Juni 1998. Sebelum krisis 1 dolar beberapa dalam kisaran 2.300. Ini semua terjadi pada tahun 1997 sampai 1998. Pada akhir 1998, nilai rupiah mulai bergerak stabil pada kisaran 7.500 sampai 8.000 setelah pasar bersikap positif terhadap perkembangan ekonomi dan kebijakan pemerintah yang baru. Pemilu tahun 1999 yang berjalan lancar berpengaruh positif dan rupiah makin menguat. Dan juga pada periode 5 tadi, sebanyak 16 bank tutup bersamaan. Sejak Juli tahun 1997, sudah terjadi krisis moneter yang menyebabkan ekonomi dan politik nasional mengalami keterpurukan. Nilai tukar rupiah merosot sangat tajam. Kemudian, pemerintah melakukan tindakan menaikkan suku bunga yang sangat tinggi dan mengalihkan dana BUMN dari Yayasan Bank ke Bank Indonesia, serta pengetatan anggaran pemerintah. Nah, jadi di sini ada periode yang ke-6 pada tahun 1999 sampai 2004. Nah, di sini ada isi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999. Nah, jadi di sini yang kedua ada pada Bank Indonesia yang berdasarkan UU No 24 Tahun 1999 tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar.
Jadi di sini ada periode yang ketujuh. Nah, di sini ada amandemen Undang-Undang Bank Indonesia. Di sini